jangan pernah tinggalkan sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Itu akan menjaga kita, urusan dunia itu akan dipermudah oleh Allah. Pejuang langit, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa bolak-balikan nasib seorang hamba. Dan subhanallah, siapa sangka dengan amalan sedekah dan qobliyah subuh, Allah ubah nasib pria asal Madiun, Jawa Timur ini. Dulu, ia hanyalah seorang karyawan biasa, jadi pengusaha. Dari berjualan karpet di emperan, diusir Satpol PP, hingga akhirnya menjadi produsen karpet masjid terbesar di Indonesia. Karpet handmade buatan HJ Karpet ini sudah menghiasi banyak masjid agung hingga membentang di seluruh istana negara. Dialah Heru Purnomo, pemilik bisnis karpet di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Ia telah membuktikan dahsyatnya sedekah yang membuat rezekinya moncer. Salah satunya adalah sedekah Jumat Berkah bagi sarapan gratis yang rutin dia lakukan setiap pekan di rukonya. Masya Allah. Awalnya ini kita bikin kotak ya, kita sebar gitu. Cuma ternyata nggak efisien karena ternyata ada 1-2 orang bisa dapat 4, 5. Makanya udah kita bikin aja makan bersama di sini. Jadi ada 1 orang makan boleh 2 kali, 3 kali, bawa kotak dibawa pulang boleh. Pejuang langit, kegiatan Jumat Berkah sudah dilakukan Heru dalam 10 tahun terakhir. Amalan ini juga jadi senjata pamungkas bagi pria lulusan teknik ini. Setiap minggunya tak kurang dari 400 porsi habis untuk warga sekitar Pondok Ungu. Awalnya ia hanya ingin menolong sesama melalui sedekah makanan. Alhamdulillah berlanjut sampai sekarang dan dilakukan serentak di seluruh cabang toko karpetnya di Pulau Jawa. Masya Allah. Saya dulu itu kan juga karyawan dari nol, kadang pernah juga kita nggak ada uang dan sebagainya. Dengan kondisi ini kita berbagi, nah dengan berbagi ini insya Allah akan bikin usaha kita juga bisa lancar, banyak orang mendoakan kita. Pejuang langit, Heru mulai berjualan karpet sejak tahun 2005. Saat itu ia menjual karpet hanya bisnis sampingan untuk mencukupi kebutuhan istri dan 2 anaknya. Dia mulai dari jadi reseller karpet dengan bermodal selembar katalog hingga jadi produsen karpet masjid terbesar di Indonesia. Semua usahanya ia niatkan sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan untuk membantu sesamanya. Jadi kalau kita hanya berdoa saja tanpa memberi sama orang, tanpa melibatkan banyak orang, ya kita nggak akan bisa nambah. Ya kan? Makanya apa yang kita terima saat ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan dulu. Amalan terpenting itu adalah perbanyak membantu orang, ya kan? Perbanyak sedekah, karena itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Berbagi dan meringankan beban orang benar-benar mendatangkan keberkahan tersendiri bagi Heru. Usahanya tidak mudah terpuruk saat menghadapi krisis. Niat tulus ini juga yang membuat Heru melangkah jauh hingga membawa puluhan karyawannya menginjakkan kaki di Tanah Suci. Masya Allah. Sebagai orang yang pernah menjadi karyawan, Heru sadar betul pentingnya apresiasi untuk pegawai. Dan umroh jadi hadiah terbaik yang ia berikan. Setiap tahunnya, Heru mengalokasikan dana untuk umroh. Karena umroh ini kan pahalanya luar biasa ya. Makanya daripada kita kasih harta dan sebagainya, justru ini yang paling baik. Dan di sana biar bisa berdoa, minta apa yang dia minta untuk bisa dikabulkan. Pejuang langit, pabrik ini jadi bukti dari mimpi yang menjadi kenyataan. Dari amalan-amalan yang Heru rutinkan. Dari yang awalnya kontrakan, lalu toko, hingga punya pabrik sendiri.
mulai warna, ukuran, desain, bahan itu sesuai permintaan. Bahkan meskipun mintaan cuma kecil ya, ukurannya kayak sajadah itu kita bisa bikin. Sedangkan yang pabrikan kan harus produksi massal. Nah itu yang membuat kita beda dengan pabrikan lainnya. Heru mulai merintis bisnis karpet bersama sang istri, hingga akhirnya sekarang dibantu oleh sekitar 200 karyawan. Dari yang dulu tidak punya lapak permanen, hingga sekarang punya pabrik produksi karpet sendiri. Masya Allah. Pejuang langit tak hanya di masjid dan gedung pemerintah, karpet buatan Heru bahkan sudah ada di negara-negara tetangga, seperti Timor Leste, Malaysia, hingga Australia. Masya Allah. Namun, di balik kesuksesannya ada ujian berat yang harus Heru jalani. Saat pandemi melanda, karpet di gedung besar harus digulung untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Masa ini menjadi titik berat bagi Heru Purnomo. Disinilah keyakinan akan pertolongan lewat sedekah ia buktikan. Awal pandemi itu saya nggak ada uang di sini. Terus Nggak ada uang. Nah, saya langsung minta sama istri saya, "Mah, beli beras 1 ton. Beras 1 ton saya bagiin. Besoknya kita dapat 350 juta. Saya beli lagi 2 ton, dapat lagi 700 juta. berkali lipat. Iya, jadi pada saat posisi kita kena musibah dan sebagainya, tutup dengan sedekah. Masya Allah, meski harus menjual properti, semuanya Heru lakukan demi menunaikan kewajibannya membayar gaji karyawan. Dan alhamdulillah pria kelahiran 1974 ini bisa melewati masa berat itu hingga alhamdulillah sama sekali tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi. Siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan meringankan kesulitannya dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita ada Jumat Berkah, ada yayasan, dan kita terapkan ke karyawan khususnya yang di marketing. Dan lupa untuk sedekah. Sebelum jalan sedekah, sebelum jalan sholat duha dan sebagainya. Ini kan cuma ikhtiar, ya, semuanya kan dari Allah. Semuanya dari Allah. Makanya kalau penjualannya turun berarti ada sesuatu sama kita. Udah. Bagi Heru, penjualan yang turun justru dinilai sebagai teguran dari Allah Azza wa Jalla agar mengevaluasi dan memperbaiki diri. Jangan-jangan ada hak orang lain yang belum ditunaikan, atau telah lalai dalam beribadah, atau mungkin amalan rutinnya sedang menurun. Jangan pernah tinggalkan sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu akan menjaga kita, urusan dunia itu akan dipermudah oleh Allah. Nah itu saya yakin dan alhamdulillah sampai saat ini. Amalan 2 rakaat qobliyah subuh ini memang luar biasa dan sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW bahkan tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya, bahkan saat jadi musafir sekalipun. 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah sebabnya pejuang langit qobliyah subuh menjadi amalan sunnah yang selalu melekat di hidup Heru. Ia juga menularkan kebiasaan ini kepada sang istri. Baginya, sebagai pasangan mereka akan berhasil saat suami dan istri saling mendukung. Heru dan Nana saling membagi tugas. Nana memegang keuangan dan ia juga yang harus berhadapan dengan para penagih hutang bila ada tunggakan. Saling support sih ya, jadi ketika Bapak biasanya ketika pas mau gajian atau mau pembelian bahan baku lalu dananya masih belum siap gitu, ya saya akan semangatin dia terus, saya support dia gitu. Bagi Heru, kepercayaan dari istri itu sangat penting, bahkan dianggap amanah. Dari situ, Heru tidak mau mengkhianati kepercayaan itu. Pejuang langit, keberkahan titipan harta tak serta-merta membuat Heru kikir atau egois. Ia juga ingin lebih banyak orang yang merasakan berkah dari usaha karpetnya. Heru mendirikan Yayasan Pendidikan Fikrul Akbar yang artinya pikiran besar. Yayasan yang diawali dari mimpi Heru untuk memberikan pendidikan terbaik dengan menyisihkan sebanyak 1% dari hasil penjualan karpetnya. Ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun yayasan ini di tahun 2012.
Alhamdulillah, di tahun 2016 Heru mendapat wakaf berupa masjid, sekolah, dan guest house. Dari sini, ia semakin semangat mewujudkan sekolah ini rampung. Kalau ini kan ada nilai plusnya itu adalah menghafal Quran. Karena satu ayat yang dibaca mereka akan mengalir pahala kepada yang mewakaf dan semuanya. Insya Allah mungkin kita nggak ada dan sebagainya, ini akan terus menerus. Kini, yayasan yang berdiri di tahun 2019 itu sudah memiliki ribuan anak. Mulai dari jenjang taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Masya Allah. Semua anak-anak ditargetkan punya hafalan Al-Quran 30 juz. Nah ini angkat saya. Oh, anak angkatnya. Nadia ke sini. Kali ini Nadia. Hafalannya sudah sampai mana? Itu deh, Tengah anak dosen. sayang. Al-Bayyinah. Masya Allah. Dari yayasan ini, Heru mendapat keberkahan pertolongan Allah yang selalu datang di saat yang tepat. Kadang itu setiap ada masalah itu hampir selalu bisa diselesaikan. Ya kan? Dan itu kenapa? Ya salah satunya ada doa dari mereka ini, ya kan? Berbagi hidup itu bukan untuk diri dan keluarga saja. Dengan berbagi itu tidak mengurangi rezeki kita. Justru dengan berbagi itu membuat hidup kita menjadi berkah. Pejuang Langit, silaturahmi dengan Heru Purnomo menyadarkan kita bahwa kesuksesan tidak pernah dihitung dari seberapa banyaknya yang kita genggam, melainkan seberapa banyak yang mampu kita lepaskan untuk sesama. Ketika kita mengejar kesuksesan dengan tangan yang terbuka untuk memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi tangan tersebut dengan keberkahan yang tidak pernah putus.